Shalom all children. How are you today? I am fine. Teacher Nita percaya kalian adalah anak-anak yang semangat memuji Tuhan. Amin. Kita nyanyikan pujian senang-senang. Aku senang jadi anak Tuhan. Senang jadi anak-anak Tuhan. Senang jadi anak-anak Tuhan. Dia ajarku bernyanyi, Dia ajarku berdoa, Dia ajarku mengasihi. Senang jadi anak-anak Tuhan. Senang-senang. Senang jadi anak-anak Tuhan. Senang jadi anak-anak Tuhan. Dia ajarku bernyanyi, Dia ajarku berdoa, Dia ajarku mengasihi. Senang jadi anak-anak Tuhan. Senang jadi anak-anak Tuhan. Senang jadi anak-anak Tuhan. Sekarang saatnya kita mau menyembah Tuhan. Siapkan hatimu. Mari angkat pujian. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Kita ulangi pujian ini. Selamat pagi. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku. Kami menyembahmu, kami memujimu, Yesus Tuhan. Kami datang kepadamu, seluruh hidup kami serahkan padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap anak-anak, mari kita berdoa. Ikuti doa teacher. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami datang
memuji menyembah Tuhan. Saatnya kami mendengar firman Tuhan. Berkati kami supaya kami menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu, orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau. Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku. Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi, dibawanya itu kepadanya, lalu disuguhkannya. Maka timbullah api dari batu itu, dan memakan habis daging dan roti itu. Maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering. Dan demikianlah terjadi. Dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu, secawan penuh air. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu. Itulah Gideon, dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Lalu pulanglah 20.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu, akan kuselamatkan kamu. Sedang ke-300 orang itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, Pedang demi Tuhan dan demi Gideon! Sementara itu, tinggallah mereka berdiri, masing-masing di tempatnya, sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu
mereka mengejar orang Midian itu. Banyaknya yang tewas, ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Ringkasan firman Tuhan hari ini ialah yang pertama, kita harus taat kepada perintah Tuhan. Anak-anak, siapa yang mau taat kepada perintah Tuhan? Bagus, kita semua harus taat kepada perintah Tuhan. Apa kata Tuhan kita lakukan? Contohnya membaca firman Tuhan dan berdoa. Tetap setia ya. Yang kedua, pertolongan kita datang dari Tuhan. Karena itu harus rajin berdoa. Siapa di sini yang mau rajin berdoa? Bagus. Rajin berdoa itu adalah kehendak Tuhan. Yuk kita sama-sama selalu berdoa dekat dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Mengajarkan kami untuk mencari Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Itulah tandanya kami dekat dengan Tuhan. Dan kami mau selalu rindu. Pagi hari kami bangun, mempersembahkan pujian, doa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau lakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa. Amin. Sekarang kita juga berdoa ya anak-anak untuk bangsa kita, berdoa untuk kota Batam, berdoa untuk sekolah kita, dan berdoa untuk keluarga, dan semuanya dilindungi, diberkati Tuhan. Ayo siapkan hatimu sekali lagi, kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Biarlah bangsa kami diberkati oleh Tuhan, menjadi bangsa yang takut akan Tuhan dan mencari Tuhan. Kami berdoa bangsa kami makmur, sejahtera, dijauhkan dari semua musibah, malapetaka. Kami doakan setiap masyarakat yang ada terpapar virus corona, mereka sembuh dalam nama Yesus. Dan setiap kami juga dilindungi oleh Tuhan. Virus corona kami musnahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Berkati Presiden Jokowi, Wakil Presiden, para Menteri, DPR, DPRD, Kelurahan, Kecamatan, RT, RW, menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota Batam di mana kami tinggal. Kami berdoa kota Batam diberkati Tuhan, menjadi kota yang makmur, sejahtera, aman. Dan kota kami juga dilindungi oleh Tuhan. Yang jahat tidak boleh terjadi atas kota kami dalam nama Yesus. Kami juga doakan Tuhan sekolah kami SHB 2 Batam Kota. Diberkati Tuhan, diberikan sekolah kami banyak murid. Kami minta dalam nama Yesus. Berkati teacher-teacher kami Tuhan. Teman-teman kami diberkati oleh Tuhan. Sekolah kami semakin hari semakin maju di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk keluarga kami Tuhan. Kami doakan mama papa diberkati Tuhan. Adik-adik, abang, kakak semua diberkati Tuhan. Dan biarlah keluarga kami mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami juga menjadi anak yang takut akan Tuhan. Anak yang menjadi berkat bagi mama, papa, dan teman-teman. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai ketemu besok hari anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.